Haleluya. Shalom jemaat GP Putra yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tetap dahsyat dalam kita semua. Amin. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Karena di minggu pertama ini kita akan masuki perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu, kita mau menghormati hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia. Maka mari bangkit berdiri. Hormati kekudusan Tuhan. Amin. Kita menyembah Dia, kita mengagumi Dia. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang maha dahsyat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji Dia sebab Dia Allah yang besar. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan sama-sama saudara. Kita masyurkan Tuhan yang dahsyat. Amin. GP Putra katakan, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa, Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat saudara, sebab Dia Raja yang besar, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Angkat tanganmu, katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh yeah, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sebab Kau besar Tuhan,
Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Sembah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia. Sebab Dialah yang besar, saudara. Kasih-Nya begitu besar buat kita. Kasih sayang-Nya begitu besar. Hormati kekudusan Tuhan. Sembah Dia, angkat tanganmu, bersyukur atas pengorbanan Tuhan buat kita. Sembah Dia, angkat tanganmu, angkat suaramu, muliakan namanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Siapkan hatimu, kita menyembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Dan kami mau katakan di hadapan-Mu Bapa, semua harta, semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi
dan setiamu kan menyertaiku. Mari angkat tanganmu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, Bapa, kan ku puja, kami sembah dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Oh, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kami angkat tangan kami, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari sembah Dia, puja namanya, sembah Dia. Oh, kami agungkan kebesaran-Mu, Bapa. Oh, Bapa, begitu besar kasih setiamu, Bapa. Kami bersyukur. Oh, haleluya, terpujilah namamu Tuhan, nama yang besar. Oh, sembah Dia, agungkan Dia, muliakan kebesarannya, ya Ramonase. Kasih sayangmu besar, kasih sayangmu besar Tuhan. Oh, oh. Kami angkat tangan Tuhan, kami pandang kemuliaan-Mu, kami pandang kedahsyatan-Mu, Yesus Tuhan. Ya Ralaba ya Ralamonase, inabaya syaralamo, ya namor ya lamasai. Pengorbananmu besar, pengorbananmu ajaib bagi kami Bapa. Kami angkat tangan dan bersyukur. Syaralabataka ya Rabasi. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu.
Angkat tanganmu, sembah, masyurkan namanya, tinggikan namanya, muliakan namanya. Syaralapalapalapalapala. Shikiaralapalapalapala. Shikiaralapalapalapala. Jesus. 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 Shikiaralapalapala. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah
Baik, saudara-saudara sekalian, shalom semuanya. Saya percaya saudara semua pada pagi ini, hari ini sudah memuji, menyembah Tuhan bersama-sama tadi. Dan kita percaya pujian sembah kita sampai ke hadapan Bapa kita di sorga yang layak menerima semua sembah dan pujian dari bukan hanya kita, tapi dari seluruh alam semesta. Saudara terkasih, sebelum kita masuk firman Tuhan sebentar, saya ingatkan saudara sekalian, hari ini kita ada perjamuan kudus sesudah saya sampaikan firman Tuhan. Jadi tolong siapkan perjamuan kudusnya. Saudara-saudara bisa pakai biskuit atau pakai roti, dan siapkan sirup atau siapkan juga teh, sehingga kita begitu selesai firman Tuhan kita akan langsung masuk perjamuan kudus. Jadi siap-siap ya, tidak tunggu firman selesai saya kemudian undang saudara baru saudara nanti kelabakan siapkan semuanya. Baik, mari kita bersiapkan diri kita untuk terima firman Tuhan. Saya ajak kita semua berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, nyatakan berkat-Mu hari ini Tuhan dalam ibadah kami yang kami lakukan secara online ini. Karena kami tahu satu hal Tuhan, bahwa Engkau tetap hadir dan ada di tengah-tengah kami, sekalipun kami terpisah dari segi jarak di rumah kami masing-masing, tapi secara roh kami berhimpun bersekutu pada hari ini Tuhan di dalam nama-Mu. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami dan menyatakan berkat-berkat-Mu dan menyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu atas kami sekalian. Kami pada hari ini mengundang Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami, tapi juga mengarahkan kami dan mengutus kami. Maka kiranya firman Tuhan dinyatakan atas kami semua. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan Yesus menyampaikan isi hati Tuhan buat kami sekalian, dan biar firman Tuhan pada hari ini disampaikan dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan setiap kami ya Tuhan pada hari ini kiranya diberikan tanah hati yang subur, hati kami siap terima firman Tuhan, sehingga firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, tapi dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kuasa roh menyertai firman Tuhan ini sehingga ada kehidupan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami siap pada hari ini tidak hanya sekedar mendengarkan firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Kami bersyukur menaikkan doa ini dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang kekal. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Yohanes. Kita akan baca beberapa ayat di sana. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian ayat 4 dan seterusnya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Lalu muncul kejutan di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Akhirnya, ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kita lompat ke ayat 33. Sampai ayat yang ke-44. Yohanes 11 ayat 33 sampai 44. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ayat 37. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38. Maka masgulah pula hati Yesus,
Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara pernah tidak merawat orang sakit? Atau paling tidak, saudara pernah tidak punya anggota keluarga yang sakit? Atau kalau tidak, pernah tidak saudara-saudara sendiri sakit? Nah, saudara pasti pernah punya anggota keluarga yang sakit, atau mungkin pernah merawat orang sakit, dan pasti saudara sendiri pernah sakit. Jadi saudara sudah pasti tahu bahwa salah satu ciri utama orang sakit, di luar daripada gejala penyakitnya, salah satu ciri utama orang sakit adalah minta perhatian. Orang sakit menuntut perhatian, bahkan menuntut ekstra perhatian. Nah, ditinggal sebentar, dia teriak. Ya. Telat sedikit, dia protes. Dia selalu bertanya, mana obat saya? Mana tongkat saya? Mana selimut saya? Jubah saya mana? Dan dia selalu akan kasih tahu, pergi jangan lama-lama ya, jangan tinggal lama-lama ya. Nah, jangan pergi jauh-jauh. Nah, jadi orang sakit itu membuat orang lain itu jadi terhisap dalam pusaran sakitnya. Semua mesti berpusat kepada dia. Semua perhatian harus kepada dia. Nah, semua kegiatan dan tindakan orang serumah akhirnya mesti memperhitungkan dia. Kalau kita nanti ke sana, nanti dia gimana? Kalau kita begini, nanti dia bagaimana? Nah, saudara terkasih, Lazarus sakit. Dan saudara yang mengikuti ibadah ini, mungkin juga ada yang sakit. Bukan sakit badan, bukan. Tapi sakit di dalam batin, sakit di dalam jiwa, sakit di dalam hati, sakit di dalam kerohanian, saudara. Nah, saya bukan bilang saudara ada yang gila, tolong jangan salah paham. Saya bilang ada yang sakit, ada yang terluka, bukan di badan, tapi di jiwa. Nah, tidak semua masalah atau sakit kejiwaan itu adalah kegilaan. Sekalipun orang banyak sering berpikir demikian. Nah, jadi ada saudara yang memerlukan kesembuhan dari luka yang mungkin terjadi sudah lama sekali dalam hidup saudara. Kalau tidak disembuhkan, penyakit itu terus ada dan orang lain jadi terbawa dalam penyakit saudara itu. Orang lain harus tahu kesakitanmu, harus tahu kesusahanmu, orang mesti mengerti keadaanmu, orang harus perhatikan dirimu, harus selalu mengalah dan menuruti kemauanmu. Nah, saya bicara khusus hari ini kepada para pria, kepada para bapak, kepada para suami. Dalam persiapan untuk Hari Bapak Internasional, tanggal 21 Juni tahun ini. Saudara sekalian, Lazarus sakit. Orang sakit tidak bisa berfungsi dengan baik. Orang sakit malah jadi beban. Tapi yang menjadi masalah adalah begini, bahwa ada orang yang sakit tapi tidak tahu dia sakit dan tidak merasa sakit. Atau ada yang lebih parah lagi di atasnya. Ada orang yang sakit, tahu dirinya sakit, merasa sakit, tapi nggak mau ngaku bahwa dia sakit. Atau yang paling parah lagi, ada orang sakit, tahu dianya sakit, merasakan sakit, mengakui dia sakit, tapi mau terus sakit. Tidak mau mencari kesembuhan untuk penyakitnya. Itu yang paling berat. Dan kemudian orang ini menjadi beban bagi istrinya dan bagi anak-anaknya. Saudara tahu tidak?
berapa besar pengaruh seorang suami bagi istri. Seorang istri tidak mungkin hidup bersama seorang suami yang tukang mabok dan tidak terkena dampak. Seorang istri tidak mungkin hidup bersama dengan seorang suami yang tukang judi dan tidak terkena dampak. Seorang istri tidak mungkin hidup bersama dengan seorang suami yang tukang selingkuh dan tidak terkena dampak. Saudara tahu tidak berapa besar pengaruh seorang ayah terhadap anaknya? Saya tunjukkan satu gambar, yaitu ini adalah patung ayah dan anak. Ini buatan seorang bernama Chet Knight. Tapi ini sebenarnya bukan patung, ini sebenarnya suatu lukisan saja, desain yang nantinya bisa dijadikan patung. So, perhatikan gambarnya ya, bahwa patung sang anak ini dibuat dengan bahan-bahan yang diambil dari patungnya si ayah. Jadi patungnya ayah dibuat, kemudian diambillah potongan-potongan sehingga badan bapaknya itu patungnya berlubang-lubang, terus yang diambil itu dipakai untuk membentuk anaknya. Nah, ini patung ini dibuat sebagai suatu bentuk simbolis menggambarkan pengorbanan dan perjuangan seorang tua, seorang ayah demi anaknya. Bicara pengorbanan seorang ayah. Tapi saya melihatnya dengan kacamata yang berbeda sekali. Yang saya lihat adalah bahwa patung ini menggambarkan bahwa anak bertumbuh dengan bahan yang ada pada bapaknya. Bahwa apa yang ada pada bapaknya itu mempengaruhi bahkan menentukan si anak tersebut. Seorang anak tidak mungkin hidup bersama seorang bapak yang tukang mabok dan tidak terkena dampak. Seorang anak tidak mungkin hidup bersama dengan seorang bapak yang tukang judi dan tidak terkena dampak. Seorang anak tidak mungkin hidup bersama dengan seorang bapak yang tukang selingkuh dan tidak terkena dampak. Saudara tahu yang namanya gen. Gen itu menurun. Seorang bapak yang suka minum, itu bisa menghasilkan seorang anak yang punya kelemahan, kecenderungan, kelemahan di bidang soal minum. Seorang bapak yang penjudi, itu bisa menghasilkan seorang anak yang punya kelemahan di bidang judi, punya kecenderungan untuk bisa jatuh ke dalam namanya judi. Nah, kalau saudara bereaksi dengan berkata begini, wah ternyata sumber masalah saya memang papa saya, dari dulu saya udah curiga, sekarang benar rupanya demikian. Rupanya yang jadi masalah itu papa gua sendiri. Saudara sekalian, jadi masalah bukan papamu. Yang jadi masalah adalah dirimu sendiri kalau saudara-saudara punya pola pikir demikian. Saudara jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah, kepada keturunanmu. Sebab kalau saudara nggak hati-hati, saudara bisa berakhir sama seperti papamu itu. Ya. Kuncinya sekarang bukan mencari siapa yang salah, tapi apa yang bisa dilakukan supaya masalah tidak terus berulang. Saya cerita ini supaya saudara-saudara menyadari, para bapak-bapak, para suami, para pria di GBI Putra, untuk kita sadar betapa pentingnya kita mencari kesembuhan. Supaya jangan sampai sejarah berulang kembali dan kemudian kita mengulangi kesalahan daripada yang di atas itu. Seorang bapak, sakit atau tidak sakit, punya pengaruh yang luar biasa. Seorang suami, sakit atau tidak sakit, punya pengaruh yang luar biasa. Dan kalau dia sakit, pengaruhnya negatif luar biasa. Sekali lagi, saya bukan sedang bicara tentang sakit secara fisik. Saya bicara sakit yang bicara sakit di dalam batin, secara kejiwaan, di dalam roh saudara. Sebab saudara bisa tampil begitu gagah, tapi di dalamnya itu pincang. Saudara bisa saja terlihat begitu sehat, tapi di dalamnya itu sakit. Saudara bisa saja memberi kesan begitu kuat, tapi di dalamnya itu lemah. Nah, saudara bisa menipu orang 2 jam 1 hari pada hari Minggu, menunjukkan betapa saudara-saudara itu gagah, saudara rohani, saudara begitu manis. Tapi orang di rumah saudara tahu persis bahwa saudara-saudara itu seperti Lazarus. Saudara-saudara itu sakit dan perlu diobati. Dan orang yang satu rumah dengan saudara memutuskan lakukan sesuatu persis yang dilakukan oleh Maria dan Marta ketika Lazarus sakit. Apa itu? Mereka lapor sama Yesus dan mengundang Yesus untuk segera datang dan mengubahkan keadaan ini. Dan ada anak-anak yang berdoa tanpa setahu papa.
Tuhan Yesus, tolong datang ke rumah ini dan sembuhkan Papa. Ada istri-istri yang berdoa tanpa suami tahu. Tuhan Yesus, tolong datang ke rumah ini dan sembuhkan suamiku. Ada air mata berjatuhan dalam doa yang demikian. Sebab, saudara-saudara sekalian, ada orang menangis karena mengalami kesakitan. Tapi ada orang menangis karena melihat orang lain mengalami kesakitan. Saya tidak tahu berapa banyak anak yang menangis karena papa. Saya tidak tahu ada berapa istri yang menangis karena suami. Dan Yesus yang kita undang untuk segera datang justru sengaja lakukan satu hal yang tidak pernah kita pikirkan dia akan lakukan. Apa itu? Dia katanya sengaja menunda kedatangannya. Dia sengaja tidak mau datang segera. Yesus yang adalah pengharapan kita, yang adalah andalan kita, sumber pertolongan kita, tidak datang tepat waktu. Dia bisa datang saat itu juga, tapi dia sengaja menunda. Dia bisa menolong saat itu juga, tapi dia sengaja menunda. Dia bisa memberi kelegaan saat itu juga, tapi dia sengaja menunda. Dan yang berdoa di rumah sekarang kebingungan, dalam penantian tanpa kepastian. Kenapa dia nggak datang segera ya? Apa beritanya nggak sampai kali ya? Apa dia begitu sibuknya sehingga nggak ada waktu buat kita? Bukankah dia sayang sekali sama Lazarus? Kenapa dia tidak datang? Dan lalu terjadilah yang tidak diharapkan. Lazarus yang semula sakit sekarang mati. Semua air mata tersia-sia. Semua doa terasa hampa. Lazarus mati. Apa yang saudara lakukan dengan orang mati? Simpel. Dia perlu dikubur. Kita kuburkan dia. Kubur adalah gambaran hilangnya pengharapan. Papa kita sudah nggak bisa ditolong lagi. Suami kita nggak bisa diapa-apakan lagi. Kita nyerah. Semua sudah terlambat. Pengharapan kita habis. Seperti kata Marta, dia sudah berbau. Nggak bisa diapa-apakan lagi. Tapi akhirnya, Yesus yang ditunggu-tunggu itu datang juga dan melakukan apa yang tidak pernah terpikirkan juga. Kasus yang kita pikir sudah nggak bisa diapa-apakan. Sudah hilang harapan. Ternyata mengalami perubahan. Yang mati ini ternyata sekarang bisa bangkit kembali. Lazarus hidup lagi. Mujizat itu nyata. Yang mustahil ternyata bisa terjadi. Papa kita alami perjumpaan dengan Yesus. Papa kita berubah. Dia sekarang ke gereja. Papa sekarang berdoa. Haleluya. Pendeta Gypsy Smith suatu hari berjalan di satu kota di daerah Skotlandia. Lagi jalan dia merasa ada yang tarik lengan bajunya. Dia pikir orang mau cepat mau lewat. Dia biarin tapi ditarik terus. Dia lihat dan ke belakang ternyata ada satu anak kecil perempuan pakai baju compang-camping orang miskin. Dia pegang sesuatu dibungkus dengan kertas kotor. Jadi pendeta Gypsy Smith tanya sama anak ini, "Ada apa, Nak?" Dan si anaknya itu berkata begini, "Aku mau kasih permen sama Pak Pendeta." Pendeta Gypsy Smith bertanya begini, "Loh, kenapa kasih permen ke saya?" "Begini, karena kita dapat papi baru di rumah. Papi biasanya mabok terus setiap hari. Tapi Sabtu lalu, papi nggak mabok lagi. Habis pulang kebaktian sama Pak Pendeta. Papi sekarang jadi baik sekali. Kita sekarang punya papi baru, beda dengan papi yang lama. Jadi aku mau kasih permen ini sama Pak Pendeta sebagai tanda terima kasih untuk papi yang baru." Saudara tahu Gypsy Smith itu rangkul anak tersebut dengan berlinang air mata. Saudara-saudara sekalian, jadi terjadilah perubahan. Ini sekarang papi yang baru beda dengan yang kemarin. Ini suami yang baru beda dengan yang kemarin. Saudara-saudara sekalian perhatikan, ada satu hal yang harus terjadi supaya Lazarus bisa berfungsi seperti seharusnya. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka,
Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini masalah yang banyak orang, pria dan wanita dalam Tuhan. Kaki dan tangan masih terikat dengan kain kafan. Kita sudah dibangkitkan, tapi masalahnya adalah masih ada kain kafan yang melekat di badan kita dan mengikat kita. Nah, banyak orang lupa untuk melepaskan kain kafan ini. Kita terlanjur euforia. Senangnya bukan main bahwa kita sudah hidup kembali. Kita pikir kita sudah tinggalkan itu hidup lama kita, saking senangnya kita terlena. Kita pikir kita sudah lain perjumpaan dengan Yesus dan itu adalah segala-galanya. Maka kita keluar dari kuburan tanpa kita melepaskan kain kafan kita. Sisa-sisa kematian masih terus menyertai kita. Memang orang ini sekarang ke gereja. Dia sekarang tiap hari berdoa. Bahkan dia itu sekarang bersaksi kemana-mana. Haleluya. Memang dari segi keselamatan, orang ini sekarang sudah berada pada jalan keselamatan. Puji Tuhan. Memang itu yang terpenting. Tapi saudara terkasih, kalau orang ini ingin berfungsi dengan benar dan baik, maka kain kafan itu harus dilepaskan dari dirinya. Bisa nggak saudara membayangkan begini? Lazarus dibiarkan terus kain kafan melekat di badannya. Bisa nggak saudara bayangkan Lazarus datang ke meja makan dengan kain kafan itu? Bisa nggak bayangkan dia minta makan di situ, duduk di situ, dan dia pegang tempe goreng itu dengan tangannya yang masih terikat terbalut dengan kain kafan itu. Bisa nggak saudara bayangkan Lazarus pergi jalan-jalan dan ketika jalan-jalan kain kafan masih melekat di badannya. Nah, kain kafan ini apa? Kain kafan ini bicara tentang sisa-sisa masa lalu kita. Hidup lama kita yang harusnya kita tinggalkan di belakang kita. Nah, kita suka nggak bereskan masa lalu kita. Kita biarkan kain kafan melekat di badan kita. Karena apa? Karena biasanya ada kenikmatan dan kesenangan di sana, di masa lalu kita. Ada hal tertentu yang punya memori penting buat kita. Atau barangkali ada kebanggaan tertentu dengan kain kafan kita. Banyak orang suka nanya soal kain kafan kita. Ini kain kafan udah berapa lama dan lain sebagainya lah. Kita jadi suka ketika ditanya orang, jadi pusat perhatian. Ya. Nah, lihat saja orang bersaksi tentang hidup lama mereka sebelum kenal Tuhan Yesus. Kan banyak bersaksi demikian. Ketika menceritakan hidup lama mereka, menceritakan bagaimana dosa mereka di masa lalu, perhatikan betapa bangganya ceritanya itu tentang betapa ngawurnya hidup mereka. Sudah begitu ditepuk tangan lagi sama yang hadir. Tambah jadilah dia, tambah seremlah ceritanya tersebut. Dan saudara perhatikan, tambah bercerita, tambah semangat. Tidak ada rasa malu akan hidup lamanya yang berantakan. Dan kita tidak sadar atau tidak mau sadar bahwa yang kita banggakan, kita kenang dan kita pegang itu dari masa lalu kita adalah kain kafan, kain kematian yang bau. Kita pegang terus sisa-sisa masa lalu kita yang harusnya kita sudah lepaskan dari hidup kita. Kebiasaan masa lalu, luka masa lalu, dendam masa lalu, sifat jelek masa lalu, dosa-dosa masa lalu. Kalau Anda terus menyimpan itu semua, kalau Anda masih terus lakukan itu semua, itu berarti sekalipun saudara sudah lepas dari lubang kubur, tapi tidak lepas dari kain kafan yang masih menempel. Mungkin ada orang mengecewakan saudara-saudara di masa yang lalu. Mungkin ada yang menyakiti saudara di masa lalu. Mungkin ada yang menyiksa saudara, menghina saudara, mengolok-olok saudara, pandang rendah saudara, permalukan saudara, tipu saudara, buat saudara jadi susah. Tolong ingat bahwa Tuhan kita Yesus juga mengalami hal yang sama. Dia juga disiksa, dia juga dihina, dia juga diolok-olok, ditantang, dipermalukan. Dan kata Alkitab, karena dia alami semua itu, maka dia sanggup berempati dengan kita dan mengerti keadaan kita. Dan dia juga bisa menjadi teladan buat kita, karena dia mengatasi semua hal tersebut. Saudara terkasih, tunjukkan mata kita kepada Yesus. Nah, kita ini suka mengira bahwa namanya laki itu mesti macho.
Maco itu artinya apa? Maco itu artinya gagah, kuat. Jangan akui kalau ada masalah. Ya. Jangan cerita, jangan ngomong. Kita mesti jaim. Kita nggak boleh nangis. Nggak boleh tunjukkan kita ini lemah. Jangan tunjukkan kelemahanmu. Atau kalau terpaksa mengaku ada masalah, kita mesti bilang, kita bisa beresin sendiri. Kita sanggup. Lalu kita bilang, kita ini adalah ciptaan yang baru dalam Kristus. Ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Memang benar, kita ciptaan baru dalam Kristus. Ya, itu perkataan Paulus di 2 Korintus. Tapi yang baru itu tidak datang dalam keadaan komplit sempurna. Sebab kepada kelompok yang sama, ciptaan baru ini, Paulus juga berkata, dia mengatakan ada dosa di antara kalian, yang di luar aja nggak ada. Dosamu lebih parah daripada yang di luar sana. Saudara-saudara terkasih, kain kafan orang Korintus masih terus mengikat mereka sekalian. Nah, pertanyaan kita pada hari ini adalah bagaimana caranya kita melepaskan kain kafan dalam diri kita. Perhatikan ayat 44, saya ulang sekali lagi. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Perhatikan kata-kata berikut. Kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Siapa yang dimaksud dengan mereka tadi itu? Jelas bukan Lazarus. Tapi itu adalah orang-orang di sekitar Lazarus. Keluarganya, sahabatnya, teman-temannya semua. Nah, jadi mereka lah yang dikasih tugas melepaskan kain kafan Lazarus. Tentu diperlukan kerjasama dari Lazarus lah. Lazarusnya itu jangan gerak-gerak terus, jangan kabur terus lah. Ya, jalani prosesnya. Tapi intinya adalah, saudara-saudara sekalian, Lazarus tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Dia perlu bantuan dari orang-orang sekitarnya, terutama di awal. Saudara dan saya juga perlu lingkungan kita untuk menolong kita lepas dari kain kafan yang melilit kita selama ini. Di sini kita belajar untuk merendahkan diri kita. Di sini kita belajar menunjukkan kelemahan kita untuk kita jadi berani, be vulnerable, saudara sekalian. Tidak usah jadi Superman yang sempurna, karena itu nggak ada sama sekali. Semua kita di gereja ini sama saja. Saudara dan saya sama saja. Apa itu? Kita semua adalah orang berdosa yang sedang didaur ulang oleh Tuhan. Semua kita punya kelemahan, semua kita punya kekurangan. Sebagian ketahuan, sebagian lagi masih bisa diumpetin. Jadi kita, saudara sekalian, mengakui kelemahan kita sekalian. Ya. Nah, ayat 35 dari Yohanes 11. Maka menangislah Yesus. Yesus saja menangis. Udah gitu nangis di muka umum lagi. Nggak masuk ke dalam kamar ngumpet gitu, enggak. Di muka umum dia nangis. Udah gitu nangisnya nggak perlu lagi sebenarnya menangis. Kenapa sebenarnya nggak perlu? Karena saudara sekalian, 1-2 menit sesudah dia menangis, dia bangkitkan Lazarus. Dia sudah tahu persis, dia akan bangkitkan Lazarus. Dia tahu persis Lazarus akan hidup lagi, tetapi dia tetap menangis. Dia menunjukkan sisi lembutnya. Dia menunjukkan empatinya, dia menunjukkan dia mengerti air mata Maria, air mata Marta, air mata orang sekitar situ, dan dia mengerti air mata saudara dan air mata saya. Dia lakukan itu, bisa saja ada yang tuduh dia cengeng, tapi dia tidak peduli. Dia lakukan ini untuk menjadi contoh bagi kita, para pria di GBI Putra. Kita tidak usah berlagak kita sempurna, tidak usah menjadi Superman. Kita ini suka salah mengira bahwa namanya laki itu, namanya jantan itu tanpa emosi. Yesus menunjukkan kepada kita seperti apa yang namanya menjadi jantan yang sejati. Saudara-saudara sekalian, jadi pria jangan gampangan. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang menyerah. Saudara dilahirkan laki, dikasih nama laki, pakai baju laki. Jangan menjadi banci. Kita, saudara sekalian, harus menjadi lelaki. Lelaki yang berani. Berani bertanggung jawab, berani meminta maaf, berani memberi maaf, dan berani berubah. Itu baru namanya pria. Itu baru namanya laki-laki ciptaan baru dalam Kristus.
Lazarus, marilah keluar. Semua kita adalah Lazarus. Semua kita sudah mati dan dikubur. Semua kita bisa hidup lagi. Tinggalkan lubang kubur kita. Karena Yesus panggil nama kita untuk keluar dari kuburan. Saudara terkasih, lingkungan sekitar harus menolong Lazarus untuk lepas dari kain kafannya. Sesama saudara dalam Kristus, ya, sesama jemaat harus ikut menolong. Jangan justru nambahin kain kafannya. Ya. Bagaimana caranya? Saudara-saudara sekalian sesama orang beriman, itu harus mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Kita tunjukkan kasih kita dalam bentuk perhatian kita. Ya. Jikalau ada yang sakit, kita peduli. Jikalau ada yang susah, kita mesti peduli. Ya. Kalau ada orang di gereja berdiri sendiri, maka kita itu melihat dia dan berusaha menemani. Kalau ada yang tidak ada teman, kita menjadi temannya dia. Ya. Kalau ada orang dalam keadaan terburuk, kita berikan dorongan semangat, kita mendoakan mereka. Ya. Tapi juga kalau ada yang ngawur, maka kita semua juga memberikan nasihat, memberikan masukan, sekalipun nada kita itu penting. Ya. Nada kita, tujuan kita adalah supaya dia melepaskan kain kafannya. Nah, lepaskan kafan juga harus hati-hati, jangan main tarik aja tuh. Ya, lepaskan kain kafan, saudara sekalian, kita berhati-hati melakukannya. Saya ingin bicara kepada para istri. Suami ada kelemahan. Anda sudah tahu, suami juga sudah tahu. Ya, jadi tugas Anda sekarang sebagai istri adalah membantu dia melepaskan kain kafannya. Tidak usah kasih tahu dia daftar kelemahannya dan daftar kekurangannya. Dia juga sudah tahu. Jangan-jangan daftar dia lebih panjang lagi daripada daftar saudara. Jangan-jangan dia punya kelemahan kekurangan yang dia sembunyikan dari istrinya. Ya. Nah, jadi stop berhenti membicarakan tentang kelemahan suami. Ya. Sekarang waktunya menggenapi Kejadian pasal 2 ayat 18. Yaitu manusia itu tidak baik seorang diri saja. Dan Tuhan berkata, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadilah Anda sebagai seorang istri menjadi penolong suami. Ya. Jangan terus-menerus menceritakan pertolonganmu ya. Karena kadang-kadang masalahnya begini. Satu kali tolong suami, tapi siaran ulangnya sampai ratusan kali. Ya. Nah, ketika suami datang dalam keterpurukan dan kehancuran, maka tugas istri adalah bukan tambah bikin hancur dia. Beberapa orang ahli mencerca suami, ahli mencela suami, ahli mencincang suami. Anda semua perlu belajar untuk menjadi penolong yang baik bagi suami ketika dia datang pertobatan. Tugas Anda bukan tambah bikin dia rasa bersalah. Tugas Anda cuma satu. Tolong dia lepas dari kain kafannya itu. Ya. Doakan suamimu. Bicara sama Tuhan, lapor sama Tuhan tentang suami, jangan lapor sama teman di WA group. Ya. Dukung suami, berikan semangat kepada suami, terutama ketika dia terpuruk. Ya. Saya dulu adalah Lazarus. Jelas, saya sudah di dalam lubang kubur. Tapi Yesus panggil saya, Sukirno, marilah keluar. Saya keluar, belepotan kain kafan. Tapi saya keluar, tinggalkan lubang kubur tersebut. Dan orang yang dipakai Yesus, diperintahkan oleh Yesus untuk menolong saya lepaskan kain kafan saya adalah istri saya. Nah, istri saya tidak sempurna, ada kekurangannya. Tapi dia mau dipakai oleh Yesus untuk melepaskan kain kafan dari diri saya. Istri saya percaya bahwa saya, orang pemalu ini, akan dipakai Tuhan. Istri saya percaya, saya akan jadi hamba Tuhan yang jadi berkat. Istri saya menguatkan saya ketika saya dalam keadaan terpuruk. Helai demi helai, kain kafan saya dilepas. Prosesnya bertahun-tahun. Saya belum sempurna. Saya terus jalani proses ini, saudara-saudara sekalian. Sampai saya suatu hari berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu itu saya sempurna. Saya mau berbicara saat ini kepada para remaja yang punya papa yang tidak sempurna, papa yang tidak ideal.
Tidak ada papa yang sempurna di dunia ini, ya. Memang terkadang kalian lihat papanya orang lain, kalian mungkin bertanya, kenapa ya papanya kok begitu baik, papaku tidak seperti itu. Adik-adik sekalian, terimalah papa sebagai papa, ya. Papa tidak bisa tergantikan oleh siapapun juga, ya. Bicaralah sama Tuhan tentang papa. Doakan papa ketika engkau lipat lutut dan berdoa, ya. Doakan supaya papa bisa alami pemulihan. Berajalah maklum bahwa papa sekarang dalam pergumulan, ya. Dan kalau Tuhan menolong papa, papa itu akan bisa pulih kembali dan akan bisa mengalami kuasa Tuhan. Ya. Para pria sekalian, para bapak, para suami, mari kita hari ini datang kepada Yesus. Mari kita minta Tuhan untuk Dia itu menyempurnakan proses pemulihan dalam diri saudara dan saya. Nah, untuk itu saudara perlu belajar rendahkan diri dan lembutkan hati pada saat ini. Ya. Buka ruang hati kita untuk Roh Kudus itu bekerja untuk memulihkan keadaan kita supaya tuntas dari segala luka masa lalu yang begitu banyak dalam hidup kita. Minta Tuhan melalui Roh Kudus supaya mengirim orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita lepas dari kain kafan yang menjadi beban buat kita. Mungkin orang itu adalah istri kita. Mungkin itu anak-anak kita. Mungkin itu saudara kita. Mungkin itu sesama kaum pria di gereja. Ya, mungkin itu adalah gembala sidang. Orang bisa Tuhan pakai untuk menolong saudara. Langkah demi langkah, lapis demi lapis, lembar demi lembar, kain kafan dalam dirimu dilepaskan. Memang tidak enak, saya tahu, tidak enak. Kenapa? Karena ketika kain kafan dilepas, tadi saya katakan ada memori tertentu, kenangan tertentu dari hidup lama kita yang harus kita lepaskan. Nggak enak. Nggak enak, karena kita diingatkan kembali akan peristiwa yang menyakitkan dalam hidup kita barangkali. Tapi saudara, jalanilah proses ini semua sekalipun tidak enak. Saudara-saudara sekalian, ada di antara saudara yang perlu mengampuni papa. Sebagian saudara mungkin disakiti oleh papa, atau tidak punya papa yang ideal, seperti yang saudara inginkan. Ya. Nah, jikalau saudara-saudara ingin jadi berkat buat anak-anakmu, terutama bagi putramu, anak laki, lakukan satu langkah ini. Ampuni papamu sendiri. Ya. Mungkin papa belum kenal Tuhan. Mungkin sudah kenal Tuhan, tapi terus lakukan hal yang menyakiti. Saya tetap dorong saudara untuk ambil inisiatif. Perbaikilah hubunganmu dengan papamu. Ya. Kalau papa masih hidup, saya ajak saudara, saya dorong saudara, saya doakan saudara, supaya saudara boleh merendahkan hati dan datangi papa dan berdamai dengan papa. Mungkin saudara perlu minta maaf atas kata-kata tertentu, atas sikap tertentu yang saudara pernah tunjukkan kepada papa saudara. Nah, kalaupun papa saudara tidak berkenan, saudara sekalian, saudara bereskan diri saudara sendiri. Di hadapan Tuhan, saudara-saudara sudah lakukan apa yang saudara perlu lakukan. Biarkan Tuhan yang lakukan karyanya terhadap papa. Tapi kita sebagai anak tetap menghormati papa dan tetap mengasihi papa kita. Ada di sini yang perlu mengampuni. Mungkin bukan papa, tapi mungkin adalah abang atau adik. Atau mungkin perlu mengampuni mama. Mungkin perlu mengampuni ipar. Mungkin perlu mengampuni sepupumu. Mungkin dengan siapapun juga dalam hidupmu yang kau alami sebagai satu pengalaman yang tidak enak. Saudara terkasih, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, saya percaya saudara akan bisa melakukan hal tersebut. Saya berdoa supaya Roh Kudus menyertai saudara, menguatkan saudara, memampukan saudara dan menuntun saudara untuk bisa lakukan semua langkah-langkah ini. Ya. Saudara akan bebas untuk bergerak, maju, masuk dalam rencana Tuhan atas hidupmu. Hari ini saudara sekalian, ketika kita terima sebentar perjamuan kudus, kata Tuhan Yesus, kita lakukan ini untuk mengenang kematiannya sampai ia datang kembali. Tuhan kita mati di kayu salib. Dia dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Perhatikan apa yang terjadi. Ketika dia bangkit, Alkitab mencatat kain kafan tidak melekat pada dirinya. Alkitab mencatat ketika Tuhan kita bangkit, semua kain kafan itu lepas dari badannya.
Kain kafan itu katanya terlipat dengan rapi di bekas kuburannya tersebut. Tuhan kita, saudara-saudara sekalian, menjadi contoh buat kita. Bagaimana dia itu lepas daripada lubang kubur, bangkit dari kematian, dan tidak ada lagi sisa-sisa masa lalu di dalam dirinya. Saudara dan saya punya Tuhan yang demikian. Mari kita jadikan Yesus sebagai patron kita, teladan kita, dan contoh kita. Bahwa dia mau kita alami hal yang demikian. Ya, supaya kain kafan dilepas dari diri kita. Dan kita bebas untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara-saudara sekalian, saya ajak kita pada hari ini untuk kita datang kepada Tuhan dan lembutkan hati kita. Mungkin selama ini ada banyak luka terjadi atas diri kita. Mungkin selama ini banyak hal yang terjadi membuat kita mengeraskan hati kita. Membangun satu benteng yang kita harapkan melindungi kita. Tapi akhirnya benteng tersebut kemudian menjadi satu tembok kepahitan. Yang membuat kita menjadi satu orang yang sinis. Orang yang kaku, orang yang dingin, orang yang pahit terhadap kehidupan ini. Saya ajak saudara-saudara pada hari ini untuk kita putuskan, lepas dari penjara kepahitan ini. Lepas dari semua benteng ini, kita runtuhkan semua benteng-benteng kepahitan ini. Semua benteng-benteng luka masa lalu ini. Dan izinkan Roh Kudus untuk boleh datang dan menyembuhkan kita sekalian. Sebab ini tersedia buat saudara dan saya. Mungkin hari ini adalah momen dan waktunya. Mungkin saudara-saudara sudah menanti terlalu lama. Tapi hari ini, ketika engkau mendengar suaranya, janganlah engkau keraskan hatimu. Itu kata Alkitab. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, ini undangan dari Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Dan jika saudara mau, pada hari ini, kesembuhan tersedia buat saudara dan saya. Mari kita datang kepada Yesus. Juru selamat kita, tapi juga penyembuh kita. Nah, dia sanggup mengubahkan hidup kita. Dia sanggup sembuhkan semua luka dalam hati kita. Dan saudara akan bebas dari semua kain kafan, sisa-sisa kematian masa lalu itu. Saudara akan berfungsi sempurna seperti Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Mari kita datang kepada Yesus. Saya ajak kita semua sama-sama berdoa. Maukah saudara pada saat ini sama-sama bangkit berdiri. Kita datang ke hadapan Yesus, Juru Selamat kita, dan kita akan berdoa. Saudara-saudara sekalian, saya undang saudara pada saat ini, momen ini, sebelum kita masuk perjamuan kudus, untuk saudara boleh ambil satu langkah. Saudara pada saat ini, ampuni orang tertentu dalam hidupmu. Papamu, mamamu, abang, adik, kokomu, atau iparmu, atau sepupumu, atau siapa saja dalam hidupmu. Lepaskan pengampunan, supaya saudara ketika terima perjamuan kudus nanti, saudara sungguh-sungguh terima berkat besar melalui perjamuan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Mungkin saudara perlu sebut nama orang tertentu pada hari ini. Mungkin saudara perlu untuk berkata kepada Tuhan, aku mengampuni si A, si B, si C. Lakukan ini saudara sekalian. Lakukan itu pada saat ini. Tidak menunggu nanti, tapi sekarang ini waktunya. Saudara bisa lepas daripada kain kafan yang melekat di badanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kubur. Jadi contoh buat kami semua bagaimana kami ini harus bersikap. Terima kasih untuk kuasa yang diberikan dalam hidup kami. Kami lepas daripada lubang kubur, tapi sekarang ya Tuhan, kami ingin lepaskan semua sisa-sisa kain kafan yang masih melekat dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami, tapi sekarang berikan Tuhan, kirim orang-orang yang akan menolong kami, lepaskan semua kain kafan dari badan kami ya Tuhan. Tuhan, mungkin itu adalah pasangan kami, mungkin itu anak-anak kami atau orang tua kami, mungkin itu adalah teman-teman kami di gereja. Tuhan, kirimkan orang-orang yang akan menolong kami dan berikan kami kekuatan jalani proses ini Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk jalani proses ini sehingga ya Tuhan semua ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami undang Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami semua pada saat ini. Yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Yang sekarang berdiri melihat ke layar ini. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini supaya kuasa-Mu menjamah mereka yang memang perlu dijamah. Mereka yang pada hari ini menangis tapi air mata jatuh ke perut. Mereka yang sebenarnya sudah ingin lepas, sudah capek hidup dengan kain kafan ini. Hamba berdoa Tuhan, pada hari ini kuasa-Mu dinyatakan dan kami alami
jamahan yang mengubahkan hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu atas kami semua hari ini melalui ibadah ini. Kuatkan kami, mampukan kami mengampuni orang-orang tertentu dalam hidup kami. Kami ampuni papa kami, ampuni mama kami, ampuni abang kami, koko kami, adik kami. Kami ampuni, ya Tuhan, ipar kami, sepupu kami, mertua kami, mantu kami. Kami ampuni orang-orang yang pernah membuat kami susah, pernah menghina kami, mengolok-ngolok kami, pernah menyakiti kami. Kami ampuni itu semua Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Dan kami sungguh ingin lepas daripada semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang hamba berdoa untuk setiap pria, untuk setiap para bapak, para suami yang ada di GB Putra. Kiranya kuasa diberikan atas kami semua. Kuasa Roh Kudus dinyatakan atas kami semua. Sehingga kami akan bangkit dan menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi istri kami, bagi anak-anak kami, bagi sisi rumah kami. Kami jadi berkat di gereja, jadi berkat di masyarakat, jadi berkat bagi dunia. Terima kasih, biar terjadi kebangunan di tengah-tengah kaum pria di gereja ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bahkan ketika kami sebentar terima perjamuan ini, terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan perbuat 2000 tahun yang lalu. Ketika Engkau mati di kayu salib dan dikubur dan bangkit kembali. Kain kafan terlepas semua dari dirimu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami siap terima perjamuan ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau nyatakan berkat-Mu Tuhan Yesus. Karena Tuhan kami percaya roti dan anggur ini, ketika kami terima, kami makan dan minum, ini adalah tubuh-Mu, ini adalah darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara terkasih, mari kita masuk perjamuan kudus ya. Saudara siapkan roti dan anggur saudara, dan mari kita saat ini datang ke hadapan Tuhan. Saudara sekalian, siapkan roti saudara. Kalau saudara terima yang seperti demikian dari gereja, saudara bisa buka sebentar. Lalu saudara-saudara pegang roti di tangan saudara. Saudara terkasih, mari pegang roti di tanganmu. Kalau saudara sudah siap, saudara dengarkan firman Tuhan ini ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu Tuhan, yang dipecah-pecahkan bagi kami, yang kami terima dan makan pada pagi ini. Dan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Dalam nama Yesus, mari makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Saudara sekarang siapkan anggur saudara. Mari pegang di tangan saudara pada saat ini. Dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Cawan perjanjian baru ini yang dimateraikan oleh darah yang suci, yang kudus, yang mulia, yang kami terima dan minum dengan penuh iman percaya dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih buat janji-janji yang luar biasa melalui perjamuan kudus. Kami terima sepenuhnya janji-janji ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sekarang Tuhan Yesus, nyatakanlah saat ini Tuhan, pada hari ini, kuasa dan jamahan-Mu atas umat-Mu di GB Putra. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir daripada ibadah kami
pada hari ini. Kami terus menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Memohonkan campur tangan Tuhan atas bangsa kami sehingga situasi ini Tuhan, wabah ini bisa segera dipukul mundur, segera berlalu. Dan sebaliknya Tuhan, kami boleh melihat pemulihan terjadi atas bangsa kami. Tuhan kuatkan presiden kami, pimpin presiden kami, juga dengan para pembantu presiden, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh efektif karena pertolongan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih, kami terus mendoakan para tenaga medis. Mohonkan Tuhan terus menyatakan karya-Mu, perlindungan-Mu atas para tenaga medis dan keluarga mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat mereka berulang tahun di minggu yang barusan lalu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk yang sudah memberikan tenaga mereka, para tim dari media, tim PW Tuhan, sehingga ibadah ini berjalan dengan baik. Sekarang kiranya Engkau menyatakan berkat anugerah-Mu atas umat-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan dengan tangan kami boleh sepenuhnya diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, sekalipun sekarang terganggu. Hamba berdoa pada saat ini ya Tuhan, ketika terjadi pemulihan, hamba berdoa supaya apa yang kehilangan dalam 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir ini, Tuhan kembalikan lagi kepada kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan terus berkat-Mu Tuhan atas pekerjaan kami, kesehatan kami Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus, dari segala kuman, dari segala bakteri jahat, dan dijauhkan dari segala niat jahat manusia, dari segala serangan kuasa kegelapan. Dalam perlindungan Tuhan inilah kami ya Tuhan akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami akan jadi alat Tuhan untuk di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, bersaksi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan di zaman seperti begini. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan, buat semuanya ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan semata. Terima kasih dalam nama Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur